Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, kita lanjut di sudah UTS. Jadi ini materinya adalah tetap kita pakai Quartus ya, HPJA. Kita buka dulu. Ya, kita buka Quartus. Nah, hari ini di mata kuliah kita sistem digital, FPJA tetap, cuman yang nantinya, yang sebelum UTS kita pakai skematik. Kalau sekarang kita pakai Verilog ya, Verilog. Nah, hampir sama cara kerjanya, cuman kalau skematik itu adalah kita membuat fungsi atau membuat rangkaian digital dengan cara wiring ya, dengan cara merangkai. Nah, kalau sekarang Verilog itu dengan cara menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman Verilog. Nah, sebenarnya di membuat bahasa pemrograman di FPGA itu banyak sekali, ada banyak ya. Jadi salah satunya adalah Verilog. Nah, Verilog itu artinya apa? Verilog adalah bahasa yang termasuk hardware description, ya. Jadi sangat mudah digunakan, ya, sangat mudah digunakan dan dengan bahasa pemrograman tersebut kita bisa menggambarkan sistem digital ke perangkat keras, ya. Jadi yang sebelumnya kita pakai skematik wiring, nah nantinya kita membuat rangkaian digital dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian Verilog HDL ya. Jadi Verilog HDL merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain perangkat keras IC ya. Nah, nanti kita bisa membuat rangkaian ICN, kemudian OR, NAND, NOT dan lain-lain, ataupun nanti pivot dan counter. Bahkan juga bisa untuk microprocessor dan di digital signal processing. Nah, kelebihan Verilog apa? Ya, dia lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan VHDL ya. Ya, ini juga salah satu pembuatan sistem digital bahasa pemrograman lain itu menggunakan VHDL ya. Kali ini kita di sini menggunakan Verilog karena lebih mudah dan lebih cepat ya. Dan juga Verilog itu lebih cepat dari bahasa C ya dalam sistem compilation ya, compiling. Kemudian Verilog mempunyai kode-kode pemrograman yang lebih sederhana. Tadi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi konsepnya apa? Konsepnya itu konsep modul ya. Contoh seperti ini ya. Jadi kita membuat rangkaian N. Nah, nanti konsep modul ini kita membuat suatu bahasa pemrograman dalamnya. Nah, seperti konsep seperti ini ya. Contoh kita membuat program bahasa apa namanya rangkaian digital N ya, seperti ini N. Kita membuat N. Kalau kemarin kan di skematik kita buat di kita mengambil gerbang N, kemudian kita buat port input name ya A, port input name B, kemudian output Y. Nah, kalau yang ini kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, caranya sama bahasa pemrograman C yang sudah pelajari. Biasa ada begin, kemudian ada end ya, atau di sini kita deklarasikan dengan pertama itu adalah module ya, nanti di akhirnya end module. Nah, module, nah kemudian spasi, kemudian nama variabel. Nah, nama variabel ini harus sama dengan nama penyimpanan file ya. Kemudian ada variabel dalamnya, ada parameter atau variabel dalamnya diisikan ya. Nah, ini variabel yang akan dipakai nantinya. Ada variabel input ya, kemudian variabel output dan variabel assign ya. Nah, di sini saya pakai variabel input itu ada A dan B, kemudian output C. Jadi saya pakai 3 variabel, jadi A, B, dan C. Seperti itu. Nah, diakhiri N module. Nah, penjelasannya nanti ada. Nah, kita langsung saja bagaimana penggunaannya. Jadi selain untuk N ya, kalau ini kan untuk N ya, jadi C asigennya ini proses ya. Jadi ini output sama kalau di deklarasi variabel ya. Kalau input kita mendeklarasikan berarti inputnya adalah A dan B ya. Jadi input ini A dan B. Kemudian output itu adalah C ya. Ini contoh seperti ini ya. Ini outputnya C ya. Kemudian asigen ini prosesnya ya. Prosesnya ibaratnya kita membuat proses N-nya yang terjadi ya. Jadi C sama dengan A N B. Nah, A N B. Nah, Anda banyak operator reduksi ya. Kalau N seperti ini, kalau N seperti ini ya.
Kalau OR seperti ini, kalau NOR seperti ini, kalau XOR seperti ini, kalau XOR seperti ini ya. Jadi bisa Anda ganti-ganti kalau tergantung dari jobsnya nanti ya. Dia seperti apa mintanya. Kalau misalnya mintanya N ya Anda buatnya harus N. Oke, kita langsung saja masuk di Quartusnya ya. Kalau Anda masuk di Quartus seperti ini, kita buat ya programnya. Caranya sama-sama, kita buat new project wizard, kemudian kita klik next, kemudian kita coba buat folder di sini ya. Misalnya saya buat folder Verilog ya. Kemudian di sini kita buat namanya mungkin namanya N saya ya. Oke. Kita klik next, kita klik yes, kita klik next, saja. Kemudian kita pilih family-nya, kita pilih 4E ya. Kemudian tipe IC-nya itu adalah ini ya, M44CN62FF22C8. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik next ya. Kemudian kita klik finish ya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita buat file new ya. Kita pilih di sini verilog HTML file ya, yang ini. Klik OK. Nah, di situ kita buat program N ya. Contoh di job sheet 1. Oke, kita lihat di job sheet 1 ya. Job sheet 1 ini dia punya galang ya. Saya bisa. Oke, di job 1 apa? Kita buat N seperti ini ya. Jadi kita buat bahasa VHDL-nya. Oke, module. Oke, kemudian nama variabelnya harus sama ya. Kalau bisa ini N saya, kalau ini harus sama, kalau bisa N saya. Oke. Kemudian berapa variabel dalamnya ya? Kalau kita lihat variabel yang akan rencana nanti kita buat ada 3 ya. Ada A input, B input, kemudian C output ya. Ya, kita buat seperti itu juga. Jadi A, B, C ya. Bisa diganti variabel yang lain ya, bisa A, B, C, Y, terserah Anda. Kemudian kita input ya. Ini inputnya apa? Inputnya tuh A, B. Ini jangan lupa ada titik koma ya. A, B, kemudian titik koma, kemudian output ya, ini adalah C, titik koma, kemudian assign ya, prosesnya ya, ini kayak proses seperti itu ya. Proses yang akan dilakukan keputusan ya. Proses N itu adalah outputnya C sama dengan A jika A di N kan dengan B ya, seperti ini. Jadi bukan jika sih, jika proses yang terjadi adalah C sama dengan A dan B. Artinya apa? Kondisi A input 1 sama N dengan 1, maka hasilnya akan seperti apa ya. Kalau N di sini berarti kalau 1 harusnya dia 1. Seperti itu. Kemudian kita tutup akhir program N module. Oke, seperti ini ya, titik koma kalau akhir program. Kemudian kita running. Oke, di sini yang kita tutup N saya dengan nama N saya juga ya. Oke. Oke, kalau sudah, berarti tinggal kita simulasikan. Nah, sebelum kita simulasikan, kita cek dulu di tools-nya. Kita setting pad-nya, pad untuk simulatornya, itu di tools, kemudian klik option, ya. Kemudian klik add tools option, kemudian pastikan ini ya, Anda masuk di sini, ya. Di C, Intel FPGA, di mode sim-nya, Win32 Alloem ya, seperti itu. Nah, ini bisa, kalau ini bisa bebas, yang ini. Ini kalau ini Verilog bisa Anda masuk di sini, boleh ya. Atau kosongkan saja tidak masalah ini ya. Oke, di sini boleh ya. Jadi ini bisa kosong ya, tidak masalah. Yang pasti ini yang harus terisi ini dengan yang ini ya. Kalau ini harus terisi dengan ini ya. Jadi di Intel modul SIM AC Win32 ini harus Anda cari ya. Jadi caranya diklik ini, kemudian Anda pilih di
di modul SIM AC ini. Oke. Kemudian Anda cari di nama filenya itu adalah ini ya, Win32. Oke. Kemudian select folder. Kemudian juga ada di sini ya, dengan folder yang sama seperti itu. Oke. Cari di modul SIM AC. Ini harus Anda setting dulu karena kalau Anda tidak setting nanti dia error ya. Oke, klik OK. Kalau yang ini bisa kosong ya, ini bisa kosong, bisa juga diisi seperti ini, nama foldernya saja tanpa penyimpanannya tadi, ya. Klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian kita diklik untuk simulasinya, klik file, simulasikan dulu ya sebelum kita masuk di alatnya. Nah, karena alatnya mungkin kita tidak punya ya, nah, kita bisa mengujinya lewat simulasi ya, lewat simulasi. Tapi yang tadi itu jangan lupa di setting yang proses ini ya, di tools yang option ini, yang option di adult tools ini harus di setting ya, sebelum kita simulasi. Ini kita simulasi sekarang, jadi untuk melihat hasilnya kita simulasi menggunakan waveform ya, waveform karena kita tidak punya alatnya, jadi Anda bisa mencobanya di rumah. Caranya apa? Klik file, kemudian new, kemudian pilih ini ya, University Program waveform ya, ini klik itu, oke. Nah, ini Anda masuk di sini. Kemudian setelah itu Anda edit dulu ya, edit di settingnya mungkin kita rubah. Ini kita pilih 1 mikro ya, jadi mikrosecond, kita pilih mikrosecond, 1 mikrosecond. Oh, sorry, ya oke. Sementara atau kita pilih 10 ya. Oke. Kemudian ini kita di grade size-nya kita rubah menjadi mikrosecond, jadi 1 ya, biar jangan terlalu kecil, biar lebar saja seperti ini. Oke. Nah, ini agak lebar ya. Kalau mau tadi diubah settingnya boleh ya, 10 nggak apa, boleh juga seperti itu, atau bisa juga 4 mungkin, 4 seperti ini. Ini terlalu besar, oke, kita kecilkan lagi, 10 saja. Oke, 10 seperti ini ya, 10. Oke, kemudian kita setelah itu kita setting di install, klik di sini ya, klik kanan, insert or bus, kemudian pilih Node Finder, kemudian klik ini, login, kemudian klik ini, klik OK, kemudian klik list, kemudian klik ini ya, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Maka tadi yang file apa namanya, yang simulasi Anda yang ini ya, yang sudah Anda buat itu akan muncul di sini ya, sehingga Anda bisa simulasi di A ini sebagai input ya, kalau kita bisa ini input, B sebagai input, C sebagai output. Jadi kalau kita simulasikan, kita kasih berikan nilai ya, kita berikan nilai, klik di sini di A, kita berikan edit, kemudian value-nya kita buat override clock-nya ini kita buat, coba kita buat 4 ya, kita buat 4. Oke, nah seperti ini 4 ya. Jadi ini ada 4, kira-kira 4 ya, yang gelombang yang 4 maksudnya 4 panjangnya ya, 4 panjangnya itu. Satu period ya. Kemudian kita klik B, edit, kemudian value, kemudian override clock, kita kasih 1/2-nya dari 4, 2 ya untuk B-nya, supaya nanti dia berbeda. Oke, seperti ini. Nah, ini ada, kalau misalnya kan, kalau istilahnya kita sudah belajar timing diagram, ini isinya timing diagram. Kalau ini kan 0 ya, ini juga 0. Kalau ini adalah high ya. Jadi yang ini 0, 0, kemudian high ya. Jadi kalau n itu ketemu 0 dan 0, harusnya juga di sini di C-nya adalah 0 ya. Kalau di sini n-nya ketemu, n-nya A, input A-nya 0, input B-nya 1, harusnya di sini adalah gambarnya 1 ya, seperti itu. Nah, ini adalah timing diagram. Jadi kita bisa menguji program kita sudah betul apa tidak. Oke, sekarang kalau sudah buat seperti ini, tinggal kita simulasikan. Simulasikan A sudah, B sudah, sedangkan C caranya kita setting dulu ya. Tadi jangan lupa settingan yang di sininya ya. Di sini jangan lupa ini di tools yang ini optionnya. Ini harus Anda setting di adult tools-nya harus ini ya. Nama
foldernya. Ini yang penting, Win32 alarm ini harus Anda dapatkan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita simpan ya file, jangan lupa disimpan save. Simpan dengan nama file yang sama ya. Jadi misal nama file kita adalah n saya, jadi harus Anda juga buat n saya ya. N saya samakan. Oke, save. Nah, seperti ini, oke. Nah, kalau sudah kita ke simulasi, kita setting dulu settingnya. Kemudian kita klik restore default. Oke. Kalau sudah kita klik restore default, klik save. Oke. Kalau sudah kita masuk di simulation lagi, kemudian kita pilih run functional simulation. Kita run. Kita klik yes. Nah, ini akan berjalan. Nah, seperti ini ya. Kita coba ya. Nah, coba ini kalau misalnya di sini ada kecil ya tanda seperti ini. Ya, ini saya jalankan. Kalau dia 0, A-nya. Kemudian ini A-nya 0 ya. Kita tarik dulu. Jadi kalau A-nya 0, maka B-nya, kalau A-nya 0, B-nya 0, maka C-nya juga 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka C-nya juga 0. C-nya pasti 0 ya, pasti ya, logika N. Kalau A-nya 1, B-nya 0, pasti C-nya 0 ya. Nah, tapi jika A-nya 1, B-nya 1, maka C1 karena sesuai dengan logika N. Kalau dia input A-nya 1, input B-nya 1, maka output-nya juga 1. Seperti itu. Jadi ini program kita sudah benar karena kondisi time integralnya sudah benar kita lihat ya. Di sini juga 1 di sini 0 ya. Kalau 1 input A-nya 1, B-nya 0, output-nya juga akan 0 karena dia logika N. Dia akan 1 ketika A-nya 1, B-nya 1 ya. Seperti itu. Cara lihatnya seperti di sini ya. A-nya 1, B-nya 1, maka C-nya juga akan 1. Seperti itu. Oke, nah silakan Anda lanjutkan. Jadi Anda silakan buat lagi rangkaian N ya, rangkaian OR ya. Sesuai dengan yang di job sheet-nya, OR ya. Kemudian NOT ya. Kemudian seterusnya semua ya. Ini sampai ke bawah. Silakan Anda buat programnya. Kemudian Anda screenshot programnya ya. Jangan lupa Anda screenshot setiap ininya ya, programnya yang ini. Tadi yang misalnya Anda sudah buat yang N ya, maka di bawahnya harus ada programnya ya. Ada programnya. Jadi kalau Anda sudah buat verban N, maka di bawahnya harus ada programnya yang ini. Untuk cara membuat bahasa pemrograman Verilog, silakan Anda coba. Ini saya kirim job sheet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.